Ya, pada kali ini kita akan membahas mengenai satu model ataupun satu jenis ya software development. Setelah kita kemarin sudah mempelajari yang plan driven development, terus kemudian ada juga kita belajar incremental development, ada juga kita belajar reuse oriented development. Ya, nanti di kali ini kita akan belajar mengenai agile software development dan beberapa model-model yang termasuk ke dalam agile, ya. Jadi kita akan pelajari di pertemuan kali ini. Yang akan kita bahas di sini itu adalah agile methods dan agile development technique. Ada dua materi dari keseluruhan 4 ya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas dua materi dulu. Yang pertama ya, agile methods dan juga agile development technique. Kita akan langsung masuk ke agile method. Ya. Di sini kita akan mulai dengan pembahasan rapid application development atau rapid software development. Rapid secara bahasa itu kan cepat ya. Kita kemarin sudah kenal rapid development and delivery gitu ya. Jadi mengembangkan perangkat lunak itu bagaimana bisa dilihat itu secepat mungkin pengembangannya, gitu ya. Sehingga rapid development and delivery ini menjadi pengembangan yang paling penting ya dalam pengembangan perangkat lunak saat ini. Kenapa? Karena bisnis perangkat lunak itu sekarang ini beroperasi sangat cepat. Perubahan kebutuhan perangkat lunak itu terjadi sangat cepat pula, gitu ya. Sehingga ini dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang bagaimana caranya mendevelop perangkat lunak itu secepat mungkin terlihat hasilnya atau terlihat fiturnya, gitu ya. Nah, kalau pakai plan driven development dengan kebutuhan bisnis yang cepat seperti itu, ini tidak memungkinkan gitu ya, tidak memungkinkan untuk bisa menerapkan kebutuhan yang cepat tersebut. Ya. Nah, solusinya bagaimana? Akhirnya agile development ini muncul pada tahun 90-an gitu ya. Dia tujuannya adalah untuk mengurangi secara radikal, mengurangi secara drastis gitu ya, delivery time dari software system. Jadi software itu bisa dideliver, bisa diperlihatkan hasilnya itu semakin cepat atau secepat mungkin. Itu inti dari pendekatan agile development. Ya, jadi nggak seperti plan driven yang dirinci satu fase demi fasenya, pastinya nanti waktunya akan jadi lebih lama. Agile ini eh, pengen pendekatannya itu pengen dia secepat mungkin supaya softwarenya itu bisa terlihat delivery-nya gitu ya, bentuknya seperti apa, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke agile. Agile itu yang bagaimana karakteristiknya? Program specification, design, and implementation are interleaved. Jadi spesifikasi, desain, dan implementasi itu saling berpotongan. Sudah tidak saklek satu fase diselesaikan, baru fase yang lain gitu ya. Jadi dia saling berpotongan. Sistem ini dikembangkan, cirinya adalah dia dikembangkan series of version. Jadi ada versi 1.1, 1.2, 1.2, 1.3 gitu kan ya. Jadi ada versi-versinya. Jadi kalau kita tahu aplikasi gitu ya, itu aplikasi seri 1.01, 1.02 itu kan sudah ada bedanya ya. Nah itu kebutuhan yang singkat atau kebutuhan yang cepat berubah tadi itu bisa dihandle oleh model-model agile seperti ini. Jadi versi-versi software itu ya ciri-cirinya ya pengembangan agile begitu ya. Kemudian ciri yang kedua, stakeholders involved in version specification and evaluation. Jadi keterlibatan dari stakeholder ini sangat tinggi. Stakeholder itu menjadi tim development. Itu ciri-cirinya juga dari agile.
Ya. Kemudian karakteristik yang selanjutnya frequent delivery of new version. Versinya itu sangat cepat di delivery. Jadi habis ada seri 1.03, sebentar lagi ada seri 1.04 yang ada penambahan fitur atau ada error, pemecahan terhadap error dan seterusnya. Ya. Kemudian pemanfaatan tool gitu ya, pemanfaatan tool. Ini contoh seperti automated testing tool gitu ya. Supaya untuk mendukung nanti pengembangan perangkat lunaknya. Terus kemudian ciri yang kelima ini minimal documentation. Dia nggak terlalu memperhatikan dokumentasi perangkat lunaknya itu seperti apa, karena dia fokusnya ke working code, ya fokusnya ke kodenya itu bagaimana. Yang penting aplikasinya bisa jalan, dia nggak terlalu memperhatikan dokumentasi. Ya, kalau di ilustrasi kita bisa bayangkan di sini ada plan based development gitu ya, atau plan driven development gitu ya. Kita paham dulu di plan driven development itu requirement engineering ya. Di dalam requirement engineering ini terdapat koreksi, misalkan nih requirement-nya masih dikoreksi atau masih belum fix tuh. Ya, dikonfirmasi lagi kepada stakeholder, dikonfirmasi lagi sampai requirement engineering fase ini itu selesai. Sampai si stakeholder-nya sepakat. Oh ya betul, ini requirement-nya baru bisa jalan ke fase yang selanjutnya, specification. Baru ini selesai, baru nanti berjalan ke design and implementation. Misalkan di desainnya tim development-nya masih masih negosiasi nih, bagaimana desain sama implementasinya. Negosiasi ulang sampai fasenya selesai. Ya, fasenya selesai baru diimplementasi seperti itu. Kalau ada perubahan itu ya kembali lagi ke requirement engineering. Itu plan driven development. Jadi lebih lama karena fasenya itu saklek gitu ya. Satu fase itu harus selesai dulu baru fase yang lain. Nah, kalau agile ini diputar secepat mungkin atau dikerjakan secepat mungkin. Harus ada produk yang diimplementasi cepat mungkin. Ya, jadi requirement engineering langsung ke design implementation. Kembali lagi requirement engineering langsung design dan implementation seperti itu. Itu semangatnya atau pendekatannya dari agile. Ya. Oke, itu tadi yang kita jelaskan. Jadi kalau brand driven development ini dia separate development stage. Ya, jadi prosesnya itu terpisah-pisah dan harus diselesaikan satu demi satu, gitu ya. Tapi di sini plan driven itu tidak hanya waterfall ya. Jadi ada yang lain, ada versi-versi yang lain. Ada seperti phase tulisannya PHASED development ya, phase development bisa. Terus kemudian plan driven incremental development bisa, kombinasi antara plan driven dan incremental, gitu ya. Oke. Iteration occur within activity. Jadi iterasinya itu ya di satu fase tadi seperti yang kita lihat tadi. Kalau masih ada perubahan ya dinegosiasikan misalkan di requirement development-nya gitu ya. Oke. Nah, kalau agile development ini specification, design, implementation ini dan testing ini saling berpotongan. Jadi ya saling berpotongan. Jadi diputar secepat mungkin. Nah, kita sekarang masuk ke agile methods. Ya, jadi metode-metode apa saja ya yang termasuk atau di agile, gitu ya. Oke, latar belakangnya ya ketidakpuasan terhadap resource yang dibutuhkan untuk mengembangkan suatu perangkat lunak, gitu ya. Pada tahun 80 dan 90 ini yang menyebabkan semangat munculnya agile manifesto, gitu ya, atau ya agile method, gitu ya. Jadi karena overhead-nya atau biayanya terlalu panjang kalau pakai spesifikasi yang rigid, gitu ya, maka software developer ini sepakat gitu. Nah, jadi kita kan intinya mau buat aplikasi ya, kita semangatnya di aplikasinya saja gitu kan ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, fokus on the code rather than the design. Ini yang pertama atau yang utama itu ya fokusnya ke aplikasinya gitu kan ya, fokusnya ke kodenya gitu ya. Tidak desain secara
kaku gitu ya, tidak desain secara kaku atau fase-fase desain secara kaku. Kemudian Agile method ini berbasis pada pendekatan iteratif, jadi tetap dia pakai iteratif. Maka dulu pernah disampaikan gitu ya. Jadi kalau satu model pengembangan perangkat lunak itu tidak serta-merta dia satu model itu saja, tidak ada pengaruh dari yang lain, tidak seperti itu. Jadi ada kalanya pengembangan perangkat lunak itu kombinasi gitu ya, dari beberapa model perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak. Seperti yang ini gitu ya. Jadi yang Agile ini juga dia pakai konsep iteratif approach gitu ya, atau iteratif development. Tujuan utamanya adalah mendeliver software ini lebih cepat, secepat mungkin, dan mengevolve software-nya ini secepat mungkin, sesuai mungkin gitu ya dengan perubahan requirement. Ya, tujuannya utamanya ya reduce overhead, mengurangi biaya pengembangan perangkat lunak, gitu ya. Nah, ini ada istilahnya, Anda nanti akan familiar dengan Agile Manifesto. Manifesto itu semacam kesepakatan gitu ya. Jadi software developer itu sepakat kalau mau membuat paradigma pengembangan perangkat lunak Agile itu semangatnya seperti ini gitu ya. Manifestonya ini individual and interaction over process and tool. Jadi lebih mengedepankan individual atau orang-orang yang berperan di dalam software development. Jadi kolaborasi antar mereka dibandingkan dengan proses and tool, dibandingkan dengan harus menuruti proses yang baku dan juga harus menggunakan tool. Kemudian working software over comprehensive documentation, lebih diutamakan asal softwarenya itu berjalan daripada comprehensive documentation. Kemudian lebih mengutamakan customer collaboration daripada contract negotiation. Yang penting kok customer itu mau berkolaborasi. Kita nggak terlalu memperhatikan kontrak negotiation-nya. Yang penting customer itu mau kolaborasi saja di sepanjang pengembangan. Kemudian responding to change over following a plan. Dia menerima perubahan, gitu ya, lebih menerima perubahan daripada harus secara kaku mengikuti rencana yang sudah rigid, gitu ya. Oke. Jadi di sini ada lagi poin, ya, value in the items on the right, ya. Jadi walaupun yang di sebelah kanan, gitu ya, yang over proses, yang sebelah kanan ini sebenarnya itu penting, tapi Agile Manifesto ini lebih menghargai atau lebih mengutamakan value-value yang ada di sebelah kiri, gitu ya. Itu Agile Manifesto. Nah, ini penjelasannya tadi, gitu ya. Nah, dari customer involvement, kemudian incremental delivery, people not process, embrace change, kemudian maintain simplicity. Ya. Jadi di Agile cirinya customer-nya ini harus involve, harus terlibat di dalam development proses. Perannya dia apa? Perannya dia adalah provide and prioritize new system requirement. Jadi dia terlibat di dalam development proses, dia menentukan butuhnya apa sih sebenarnya gitu ya. Dan memprioritisasi requirement mana yang mau di-develop di increment awal-awal. Ya, itu customer involvement. Kemudian incremental delivery, nah dia dikembangkan secara incremental satu fase demi satu fase di setiap increment-nya. Kemudian people not process. Jadi skill dari si development itu harus dikenali dan di-exploit atau dioptimalkan, dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya. Tidak perlu ada preskriptif proses pembagian pembagian yang rigid gitu ya. Kalau satu orang mengerjakan satu orang ya itu terus sampai akhir, nggak perlu seperti itu. Kemudian embrace change, harus siap ya, harus siap ketika ada perubahan. Gitu ya. Kemudian maintain simplicity, dikerjakan sesimpel mungkin. Butuhnya ini ya dikerjakan ini gitu ya. Jadi
nggak perlu mengerjakan apa yang belum dispesifikasikan dalam increment tertentu, gitu ya. Dan jika possible itu dilakukan aktivitas untuk mengurangi kompleksitas dari aplikasi. Nanti bentuk-bentuknya seperti apa akan ada namanya refactoring di sana ya. Oke. Kemudian ya product development ya. Jadi agile ini sebenarnya bisa diterapkan di medium size product ya, medium size product ataupun juga di custom software development ya. Kita kemarin sudah kenal ya, jadi custom software seperti apa. Nah, itu sebenarnya bisa juga pakai agile gitu ya. Kita bisa manfaatkan agile. Oke. Kemudian poin pembahasan yang kedua mengenai agile development teknik. Ya, jadi teknik apa saja sih yang dikenal itu termasuk ke dalam paradigma agile. Ya. Jadi kalau kita pernah dengar extreme programming gitu ya, model pengembangan perangkat lunak extreme programming gitu. Nah itu dia sebenarnya teknik yang ada di dalam agile. Ya, nah, kita akan bahas di sini bagaimana sih sebenarnya extreme programming. Ya, XP ini singkatannya extreme programming ya. Selanjutnya saya sebut XP. XP ini a very influential agile method. Dia muncul di 90-an. Ya, yang dia itu dan kalau di agile tadi kan manifestonya tadi ya. Nah, kalau yang extreme programming ini sudah tekniknya, teknisnya. Ya, teknisnya bagaimana sih mengimplementasi agile manifesto itu salah satunya pakai extreme programming. Ekstrim itu bisa kita lihat karena seperti ini, poin-poin ini ya. New version may be built several times per day. Jadi versi baru itu bisa lebih dari satu kali dalam satu hari gitu ya. Itu ya kenapa disebut ekstrim. Ya karena perubahannya secepat itu. Kemudian increment ini disampaikan ke customer setiap 2 minggu. Jadi cirinya 2 minggu ini ya. Jadi 2 minggu harus ada penyampaian atau penyelesaian increment ke customer. Kemudian seluruh tes ini harus di-run untuk setiap build yang dilakukan. Gitu ya. Dan build ini hanya bisa diterima, maksudnya dianggap selesai build-nya kalau tesnya selesai. Gitu ya. Jadi sangat menonjolkan testing gitu ya untuk setiap build-nya. Setiap ada build ya harus running testnya itu ya komplit atau pas gitu ya. Nah, release cycle-nya XP itu seperti ini dari pojok kiri atas ya. Jadi select user stories for this release. User story itu requirement-nya atau kebutuhannya ya, spesifikasi kebutuhannya, tapi kalau yang di XP. Jadi di XP nggak pakai kebutuhan fungsional, non fungsional nggak seperti itu. Dia gayanya atau modelnya dia pakai user story, ya. Kemudian story ini di breakdown ke dalam task, kemudian di task-nya itu di plan release, kemudian develop, integrate, test software tadi ya, jadi di build, di testing, kemudian di release, ya increment pertama di release, kemudian dievaluasi, terus kemudian masuk ke story yang selanjutnya dan seterusnya begitu. Itu cycle-nya dari XP, ya. Oke. Practices-nya. Nah, sekarang ciri-ciri dari XP. Ya, kalau Anda nanti misalkan menulis gitu ya, misalkan skripsi gitu, kok pakai modelnya XP itu ya paling tidak harus ada practices-nya yang ada di dalam XP. Ya. XP yang pertama incremental planning. Ya, jadi requirement ini disimpan atau ditulis dalam story card. Gitu ya, story card. Nanti bentuknya kita bisa lihat ya, story card itu seperti apa. Kemudian small release.
rilisnya itu kecil-kecil gitu ya, rilisnya kecil-kecil dan cepat ya. Kemudian simple design, ya desainnya itu cukup memenuhi current requirement saja and no more. Jadi memenuhi kebutuhan saja cukup, tidak pakai tambahan-tambahan yang lain gitu ya. Itu simple design. Kemudian test first development. Dia cirinya adalah mengimplementasikan automated unit test ya, jadi menggunakan tool gitu ya, menggunakan tool. Oke. Kemudian ciri selanjutnya adalah refactoring. Dia XP ini akan senantiasa melakukan refaktor terhadap kodenya. Refaktor itu adalah mengurangi kompleksitas dari kodenya. Kapanpun dia sempat, gitu ya. Tujuannya apa? Untuk menjaga kodenya ini tetap simple dan tetap bisa di-maintain. Nah, kita nanti akan lihat juga refaktor itu bagaimana, gitu ya. Kemudian praktisnya selanjutnya, ini ada pair programming. Pair programming ini developer mengembangkan perangkat lunak dalam berpasangan. Jadi dia kerja codingnya itu satu layar kerjakan bareng-bareng gitu kan ya. Itu pair programming gitu ya. Ataupun ya maksudnya tidak harus satu layar terus keyboard-nya tangannya bareng gitu ya. Tapi pair programming itu semangatnya ya supaya bisa mengkoreksi satu sama lain gitu ya. Itu pair programming. Kemudian collective ownership. Seluruh bagian dari pengembangan perangkat lunak itu kepemilikannya kolektif. Kenapa? Karena satu orang itu bisa mengerjakan di seluruh bagian dari pengembangannya. Jadi tidak ada spesialisasi, gitu ya. Tidak ada expertise di sini, kan ya. Jadi anyone can change anything. Jadi semua tim itu bisa memegang seluruh bagian dalam program dan bisa merubahnya, begitu ya. Kemudian continuous integration. Kalau satu build atau satu bagian task ini sudah selesai dan komplit setelah dites, maka dia langsung ditanamkan ke sistem yang lebih besar atau sistem utama, gitu ya. Ditambahkan fiturnya ke sistem utama, gitu ya. Oke, kemudian sustainable pace. Pace-nya tidak boleh naik turun. Pace itu kecepatan ya, kecepatan developer dalam mengembangkan perangkat lunak. Tidak ada overtime atau lembur ya. Tidak ada modelnya itu ngelembur untuk menyelesaikan satu gitu diupayakan tidak ada, sehingga pace-nya itu tetap terjaga, tidak perlu terlalu cepat, tapi setiap harinya itu pace-nya tidak naik turun gitu ya. Pace-nya itu stabil. Ya. Karena kalau ada lembur itu bisa mengurangi code quality dan juga productivity, gitu ya. Kemudian ciri yang terakhir ini ada on-site customer ya. Jadi customer yang ada di lokasi development. Jadi artinya dia mendedikasikan waktunya, tenaganya juga untuk development, gitu ya. Itu untuk XP. Oke. Ya, ini penjelasan atau rangkumannya dari yang sebelumnya tadi, gitu ya. Oke. Ya, XP ini dia sangat fokus ke hal-hal yang teknis, jadi dia itu tidak terlalu bisa digabung ya dengan aspek manajemen gitu ya di dalam suatu organisasi, karena dia ya semangatnya semangat agile tadi ya, jadi tidak ada dokumentasi, rilisnya secepat mungkin ya. Jadi kalau yang di manajemen gitu ya itu tidak bisa acap kali atau seringkali tidak bisa digabungkan, gitu ya. Oke. Nah, key practice di dalam XP itu paling tidak ya, paling tidak kalau Anda mengaku menggunakan XP itu ada spesifikasinya pakai user story, kemudian ada refactoring, ada test first development, ada pair
programming. Ini kalau Anda menggunakan XP. Nah, kita lihat satu persatu, user story for requirement. Jadi di XP ini requirement-nya dirupakan user story gitu ya. Dia ditulis di kartu gitu ya. Istilahnya cards gitu ya. Ya, memang karena bentuknya seperti kartu gitu ya. Kemudian sebelum nanti kartunya itu di breakdown ya menjadi beberapa task. Bentuknya nanti akan seperti ini. Ya, jadi story-nya dari prescription medication story itu sebanyak atau sekomplit ini. Kemudian nanti ini di breakdown gitu ya. Di breakdown menjadi beberapa task. Ya, task 1, task 2, task 3 dan seterusnya. Oke, terus kemudian nah task-nya itu baru dibagi kapan nih dikerjakan di increment yang keberapa. Begitu ya. Yang kedua dan yang ketiga selanjutnya. Itu untuk yang pertama. Jadi yang pertama tadi requirement-nya dirupakan ke user story. Yang kedua, ini cirinya adalah refactoring. Ya, jadi refactoring ini ya constant code improvement. Ya, jadi kode program yang barisnya banyak gitu ya, barisnya banyak karena banyak duplikat code clone, duplicate code gitu kan ya, ada batch mail code itu di refactor menjadi lebih simpel ya. Ya, jadi yang bertanggung jawab siapa melakukan refactoring ini ya programming team gitu ya. Tujuan dari refactoring ini supaya understandability dari suatu perangkat lunak ini lebih bagus gitu ya. Dan ini merupakan cirinya dari XP gitu ya. Jadi kodenya ini harus di refactor. Contoh refactor gitu ya. Misalkan nih kita punya beberapa kelas. Kita punya beberapa kelas. Kita punya kelas yang di dalamnya itu ada beberapa metode. Ya, misalkan ada metode untuk menghitung luas gitu ya. Luas itu ada alas kali tinggi misalkan. Ada juga setengah kali alas kali tinggi. Ada juga panjang kali lebar. Itu kalau ditulis di saat kelas tersebut itu kan bisa jadi 3 metode tuh. Bisa jadi 3 metode. Nah, untuk metode-metode yang mirip, contoh alas kali tinggi dan juga panjang kali lebar misalkan gitu kan ya. Itu sebenarnya kalau dibuat variabel itu kan bisa dijadikan satu kelas saja, tapi implementasinya yang berbeda nanti gitu ya. Nah, jadi yang semula mungkin panjang kodenya itu ada 30 baris, itu menjadi 20 baris. Jadi kurang lebih seperti itu ya, refactoring itu. Menghilangkan code clone ya. Jadi kode-kode yang cuma di-copy dari metode yang lain itu dibuat generik gitu ya, atau kelas hierarki gitu ya. Oke. Kemudian tidying up and renaming attribute ya. Jadi atribut dan juga metode itu dikasih nama sesuai dengan yang diwakili gitu ya. Jadi yang diwakili itu atributnya apa, metode itu yang dilakukan apa. Kemudian juga mengganti inline code gitu ya dengan calls to method. Nah, ini kalau Anda mau mendalami itu ada buku itu tentang refactoring. Nah, jadi prakteknya dari XP ini ada refactoring ini gitu ya. Supaya kodenya itu semakin lama itu semakin simpel gitu ya, strukturnya semakin bagus. Kemudian selanjutnya ada praktek yang ketiga, itu ada test first development ya. Ya, jadi testing ini sentral atau sangat penting dalam XP. Setiap ada satu build itu harus ada di tes, gitu ya.
Atributnya ya ada test first development, ada incremental test development from skenario, kemudian user involvement in test development and validation, kemudian ada automated test. Ini apa namanya yang bisa digunakan dalam test first develop. Ya, ya. Di sini ada test driven development ya. Writing test before code clarifies the requirement to be implemented. Jadi menulis testing dulu sebelum menulis kode sesuai dengan requirement-nya. Ya, nanti kita akan lihat bentuknya testing itu seperti apa gitu ya. Output-nya apa, input-nya apa, output-nya harus seperti apa. Itu test driven development gitu ya. Kemudian ada customer involvement. Ini ciri yang selanjutnya gitu ya dari XP. Customer ini seperti yang tadi dilihat itu perannya apa? Perannya dia yang pertama tadi ya menjelaskan requirement atau kebutuhannya dia apa. Terus kemudian kalau konteksnya untuk teks, dia membantu mendevelop acceptance test. Jadi kondisi yang diterima gitu ya. Maksudnya kalau fiturnya itu sudah bisa menjalankan ini, berarti aplikasinya accepted gitu ya. Seperti itu. Oke, untuk yang lain, itu penjelasannya seperti yang tadi ya. Nah, ini kita lihat test case description gitu ya untuk pengecekan dosis seperti yang di story yang tadi itu ya. Contoh di sini. Tes nomor 4, dose checking. Inputnya apa? Ya, kemudian testingnya apa? Test for input where the single dose is correct but the frequency is too high. Jadi dites kalau kondisinya nggak memenuhi ketentuan, itu dia bisa nolak nggak gitu kan ya. Jadi okay or error message indicating that the dose is outside safe range. Jadi dites itu ya dites bukan berarti oh ini sudah berhasil. Nggak itu saja ya. Tapi dites itu dicari kalau kondisinya itu nggak seperti ketentuan, itu dia bisa nolak nggak gitu kan ya. Dia bisa nolak nggak seperti itu. Ini untuk contoh test case. Ya. Kemudian ciri yang selanjutnya ada tes automation gitu ya. Jadi tes automation ini ya kita pakai tool gitu ya. Contoh misalkan automated test pakai JUnit. Nah, itu kita sudah bisa atau kita bisa menggunakan gitu ya. Jadi tes automation ini juga salah satu cara untuk testing gitu ya, test driven development dalam XP. Nah, tapi test driven atau test first development ini ada problem gitu ya. Yang pertama, programmer ini tidak telaten untuk melakukan testing sehingga dia pakai shortcut gitu ya. Jadi tesnya tidak komplit, dia sengaja membuat tes yang tidak komplit. Ya, jadi sehingga seluruh exception-nya itu maksudnya dia tidak menulis seluruh exception. Jadi sebagian saja yang dia pengen gitu ya, yang pengen dia temukan exception-nya gitu ya. Itu kendala pertama. Kemudian ada tes yang sangat susah untuk ditulis secara incremental. Seperti pada testing pada interface. Testing pada interface gitu ya. Karena di antara screen itu kan ada semacam link-nya atau workflow-nya gitu ya. Nah, itu kompleks untuk menjalankan teks tapi di interface, di user interface. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan ya jadi berat juga untuk menentukan tes itu seberapa komplit begitu ya. Karena ini ya pertimbangan masing-masing gitu ya. Bisa jadi tesnya itu bisa dianggap tidak komplit gitu ya. Kemudian ciri yang selanjutnya selain test development tadi ada pair programming.
Ya, jadi pair programming ini beberapa programmers, artinya lebih dari satu, ini mendevelop kode secara bersama-sama. Gitu ya. Kalau kalau sekarang kan ya sudah pakai bisa pakai platform macam-macam gitu ya untuk mengerjakan satu kode yang sama dalam satu waktu gitu kan ya. Oke. Jadi tujuannya apa sih? Supaya kode itu dilihat dari lebih dari satu orang, supaya kalau ada kesalahan itu langsung bisa dikerjakan atau bisa diperbaiki. Ya, kalau dulu ya pair programming itu programmer sit together and the same at the same computer. Kalau sekarang ya sudah enggak zamannya seperti itu ya, sudah pakai platform atau tool untuk membantu gitu ya. Heeh. Ya, jadi ada evidence atau ada bukti bahwa pair pair programming ini lebih efisien daripada dua programmer yang bekerja secara terpisah. Jadi misalnya programmer satu mengerjakan bagian ini, programmer dua mengerjakan bagian ini. Nah, itu pair programming, itu kalau kedua-duanya sama-sama mengerjakan dari awal sampai akhir, itu bisa lebih efisien. Gitu ya. Oke. Nah, itu tadi pembahasan kita di hari ini ya mengenai agile, terus kemudian ada mengenai agile practices berupa XP, di mana di dalam XP itu kita bahas praktek-praktek dalam XP gitu ya, yang kalau misalkan Anda mengaku menggunakan XP ya harus mengerjakan praktek-praktek di dalam XP tersebut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ini nanti akan kita bahas di materi mendatang.